Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya tadi masih unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kita selanjutnya masuk ke tab 3. Yang sebelumnya tab 2 itu ngebahas tentang materi 1 sampai 5 dan 31, dan juga sekarang ini tab 3 kita akan membahas tentang materi 6 dan juga sampai materi 10, dan juga yang akan ditunggu untuk membahas tugas kedua. Baik, sebelumnya saya reschedule yang tadi sebelumnya saya ada kegiatan, sehingga nanti untuk saat ini tidak ada yang bisa join, jadi saya record web ini untuk saya nanti share videonya untuk kalian yang tidak bisa join untuk bisa menonton apa sih yang inginin dari materi 6 sampai 10, atau bahkan nanti tugas kedua itu seperti apa. Baik, saya izin untuk share mengenai materi ke-6 terlebih dahulu untuk membahas penjelasan dari web ketiga ini. Baik, ini materi ke-6 ngebahas tentang, saya izin untuk share, ngebahas tentang struktur program Java. Jadi struktur dasar program Java itu ada Java, ada documentation, package statement, import statement, interface class, dan juga main method. Jadi dokumentasi itu biasanya berisi komentar atau penjelasan singkat untuk setiap baris atau blok tertentu untuk menjelaskan fungsi atau baris program. Ini biasanya menggunakan slash, bintang, titik bintang ini untuk beberapa baris, beberapa line. Nah, bisa juga seperti ini, atau seandainya hanya dalam satu line, satu paragraf aja, kita menggunakan double slash. Ini bisa dalam satu line saja. Terus package. Package itu cara untuk mengolah sekelompok kelas, interface, atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Jadi syarat membuat package itu pendeklarasian dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, dan juga kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Package, nama paket yang dibuat. Itu statement package. Jadi misalnya kita beri nama paket sepeda dengan dua kelas, yaitu public class sepeda gunung dan juga public class sepeda seperti ini. Terus bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket akan dijelaskan berikutnya. Nah, import. Import ini pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk pada program Indo. Sintaksnya import from package. Ini melakukan import terhadap paket sepeda. Di atasnya biasanya ada import paket sepeda sehingga bisa dilihat. Terus interface itu seperti pada kelas pada Java, tapi hanya memiliki konstan statik dan juga metode abstrak. Sintaksnya interface dan juga public static interface. Ini kalau void interface. Terus kelas itu template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelasnya itu, pertama, kelas hanya memiliki akses modifier publik dan default. Kelas publik harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-publik dan wajib memiliki satu kelas publik. Kelas publik itu dapat dilihat oleh semua kelas, dan juga kelas publik dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dikelas oleh kelas dalam paket yang sama. Kalau Java tanpa kelas publik tidak memiliki batasan penamaan. Ininya public class, contoh kelasnya seperti ini. Baik, itu yang keenam. Selanjutnya yang ketujuh, kita akan membahas tentang sama tipe data dan variabel. Yang kedua, lanjut ada operator Java. Tipe data dan variabel. Tipe data ini klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Jadi sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, sebagai contoh bilangan real, integer, atau boolean. Ada dua tipe data,
tipe data pada Java yaitu tipe data primitif dan juga tipe data reference. Tipe data primitif itu ada boolean, char, byte, short, integer, long, float, dan juga double. Ini kalau boolean itu biasanya ada keluaran berupa true dan juga false. Itu berisi apa namanya boolean. Deklarasi variabel boolean itu bisa dicontoh. Jadi jika nilai 1 sama dengan 7, nilai 2 sama dengan 10, apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Maka jawabannya false. Seperti itu. Ini boolean bisa bernilai true dan juga false. Kalau char itu biasanya karakter satu huruf saja yang diambil dari suatu kalimat atau suatu kata. Kita menggunakan char. Ini bisa byte, short, integer, long. Ini berupa angka, juga bisa berupa huruf. Kalau seandainya berupa angka ya, integer, ini real, itu bisa dalam bentuk float dan juga bisa bentuk double. Nah, kalau tadi tipe data primitif, kalau sekarang tipe data referensi itu merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instance dari kelas tersebut. Berapa tipe data referensi itu? Kelas, array, dan juga interface. Ini contoh referensi kelas, public class, hitung kecepatan, public static, hitung kecepatan. Nah ini. Nih, S, hitung kecepatan 12, hitung kecepatan dengan waktunya 2. Ini untuk tipe data referensi kelas. Bisa dilihat, ini kelasnya, ini deklarasi variabel kelas, dan juga ini akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Variabel Variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. Ada 3 variabel pada Java, yaitu variabel lokal, variabel instan, juga variabel statik. Lokal itu yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil seperti metode, konstruktor, dan juga blok. Kalau yang ruang lingkup yang kecil juga hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Ini variabel lokal, contohnya metode, konstruktor, blok, dan juga variabel lokal cepat. Sehingga kecepatannya itu 40. Kalau instan, yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Contohnya kecepatan. Nah, ini metode konstruktor blok dan juga variabel lokal cepat di luar metode. Kalau statik, variabel statik itu variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Ini statik, contohnya ada variabel statik, public statik biasanya ditambahkan dengan kata statik. Terus akses bebas oleh metode dan lain dan tidak perlu menyebutkan objek. Jadi jenis sepeda, sepeda gunung, jenis sepeda, system.out.println, jenis sepedanya ini. Hasil keluarannya yaitu jenis sepeda, sepeda gunung, sepeda 4. Masih. Selanjutnya itu ketujuh, masuk kita ke materi ke-8, kita akan membahas tentang operator Java. Tapi tadi tipe data, sekarang operator Java. Operator itu simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operandi. Dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari itu sendiri. Ekspresi yaitu suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan operan. Misalnya 10 plus 5. Jadi 10 dan 5 itu adalah operan dan plus itu merupakan tanda tambah atau plus itu merupakan operator. Jadi dalam operator itu ada operator aritmetika.
Operator aritmetika itu digunakan untuk melakukan operasi aritmetika sederhana pada tipe-tipe data primitif, misalnya perkalian, penambahan, pengurangan modulus. Ini yang sudah tahu bahwa plus itu penambahan, min itu pengurangan, tanda bintang itu perkalian, slash itu pembagian, dan modulus itu eh, hasilnya. Bagi operan kiri dan operan kanan dan menunjukkan sisanya. Jadi sisa dari modulus itu menggunakan ini. Biasanya modulus itu kita yang menggunakan mencari data primer, dat, apa namanya bilangan primer. Nah ini biasanya kita menggunakan modulus. Terus contohnya dari operat magnetik kita ada data A, B5, C0, D15, E12, F7. Bisa dilihat bahwa hasil-hasilnya dan di sebelah kanannya itu merupakan outputnya. Terus ada operator unary. Operator aritmatik digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Ada plus itu positif, min negatif, plus plus itu tambah satu, min min itu kurang satu, dan tanda seru itu merupakan kebalikan nilai boolean. Jadi awalnya true, maka hasilnya false. Itu tanda seru. Unary. Ini contoh unary, ada integer A min 10, B sama dengan 5. Boolean kondisinya true. Maka didapatkan hasilnya yang pertama sistem data permainan. Hasil A itu min 10, B-nya itu karena plus plus B itu 6. Terus kalau tanda seru, kondisi yang tadinya true jadi hasilnya false. Nilai awal, unary-nya, dan hasilnya di kanan, output. Operator penugasan itu operator yang memberi tugas pada variabel tertentu. Ada pengisian nilai plus minus. Kalau plus minus itu pengisian penambahan dan bisa dilihat seperti ini penugasan. Contohnya, lihat ada penugasan variabel integer A plus B, A minus B. Terus ini penugasan variabel real. Yang sebelah kanannya itu merupakan output yang dihasilkan. Operator relasional adalah digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan, lebih besar dari, kurang dari, dan juga mengembalikan hasil boolean. Ada lebih besar tanda, ini kurang dari, sama dengan, terus tidak sama dengan itu ada suruh sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil kurang dari sama dengan, seperti ini. Terus operator relasional, contohnya bisa dilihat bahwa ini relasional, dan ini merupakan output yang dihasilkan. Jika A sama dengan 10, B sama dengan 20, bisa dilihat A, B, bisa dilihat seperti itu. Ini relasional. Operator logika. Nah, ini nanti yang akan digunakan, beberapa yang akan digunakan. Tadi operator, ada operator aritmatik dan juga kita mengenal operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Ada tanda apa namanya dan itu dan terus tanda slash itu atau. Nah ini membandingkan antara operator logika dan juga dan. Jadi kalau seandainya dalam operator ini saya lebih mudahkannya itu kalau dan itu merupakan hasil dari perkalian, kalau or atau itu merupakan hasil dari penjumlahan. Jadi jika nilai satu true, nilai 2-nya true, kita kalikan, itu biasanya hasilnya true. Terus kalau true operator 2-nya false, operator dan masih sama ya, kita menggunakan dan juga, terus nilai 2-nya false, itu false. Nah, lihat true, 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 false, 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 true, false, 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 false. Jadi cara memudahkannya yang seperti saya infokan bahwa kalau dan ini merupakan hasil dari perkalian. Jadi kalau perkalian, jika ada angka 0, jadi anggap aja true itu 1, false itu 0. Kalau ada angka 0, maka hasil perkaliannya hasilnya 0. Jadi, terus bernilai true-nya kapan? Jika dua bilangan, dua nilai, atau bernilai true. Jadi kalau true-true, maka hasilnya true. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. Tapi kalau seandainya ada angka 0,
0 itu bernilai false, maka hasil akhirnya itu bernilai false. Seperti itu. Kalau apa namanya itu merupakan hasil perkalian. Tapi kalau seandainya tadi ada operator atau itu adalah hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan itu jika ada nilai true, maka hasilnya true. Penjumlahan itu tadi kita anggap bahwa true itu 1, false itu 0. Jadi kalau seandainya kita pakai logika OR, 1 tambah 1, 1 tambah 0, 0 tambah 1, 0 tambah 0, maka hasilnya akhirnya yang sudah didapatkan itu seperti hasil penjumlahan. Jadi kalau seandainya ada menilai true atau menilai 1, maka hasilnya true. Terus bernilai false kapan, Pak? False itu jika kedua nilai itu bernilai false. False, false, maka hasilnya false. Ada satu true, pakai logika OR, itu hasilnya true. Kembalikan tadi yang kalau seandainya N. Kalau N itu bernilai false jika ada satu yang bernilai false, maka hasilnya false. Bernilai true jika sejujurnya true. Kalau OR, itu jika ada satu logika bernilai true, maka hasilnya true. Seperti itu. Itu cara memudahkan untuk menghafal atau istilahnya memahami mengenai operator logika antara AND dan juga OR. Dan atau OR. Nih, lihat bahwa contohnya ada operator logika A10, B20, C15. Jika A lebih besar dari B, 10 lebih besar dari 20, salah. Terus, ini operator logika N, maka langsung hasilnya false. Nggak usah, kalau seandainya A lebih besar dari B, salah. Terus kita logikain menggunakan operator logika N, maka langsung hasil kalau seandainya nggak perlu lagi yang kanan karena sudah benar false, maka hasilnya false. Lihat, A kurang dari B betul, N berarti otomatis kita harus cari lagi nih yang kedua, apakah A kurang dari C benar juga, berarti kalau benar-benar berarti bernilai true. Terus yang lihat M, A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, salah, tapi karena logika OR berarti otomatis kita harus tahu juga bernilai 2. A kurang dari C, A kurang dari C betul. Berarti kalau seandainya ada bernilai betul, berarti langsung bernilai true. Terus kalau yang N, B kurang dari A. B kurang dari A salah. C kurang dari A juga salah. Berarti kalau salah-salah baru bernilai false. Salah. Seperti itu. Itu logika untuk hasil akhirnya. Kalau ternary, operator versi singkat dari pernyataan if else, simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik 2 untuk memisah jawabannya. Seperti ini. Ini ternary. Contoh ternary itu operator ternary A kurang dari 10, A kurang dari 10 seperti ini, maka hasilnya standard B-nya itu A lebih besar dari 10. Ini merupakan output yang dihasilkan. Terima kasih. Baik, ini 8. Selanjutnya kita akan membahas tentang 9. Itu ngebahas tentang perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi, instruksi, atau fungsi-fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Perulangan menggunakan while, jadi para cara kerja perulangan ini seperti percabangan akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Contoh menggunakan while, perulangan while, jika I sama dengan 0, I kurang dari 5, sistem not main, maka didapatkan hasil outputnya 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Selanjutnya, menggunakan for membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan pengurangan dalam suatu baris. For itu I sama dengan 0, I kurang dari 5, sama hasil outputnya 0. Walaupun sama hasil outputnya, tapi bisa menggunakan while dan juga bisa menggunakan for. Di do while. Cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti perulangan while. Bedanya adalah do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Jika I sama dengan 0, do system.println, maka while I kurang dari 5. Maka ini perulangan do while-nya, ada do while, dan juga ini output yang dihasilkannya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk terakhir materi yang web 3 ini, kita akan membahas tentang kondisi atau pengambil
putusan. Kondisi if, biasanya percabangan ya. If adalah pernyataan pengambilan putusan yang paling sederhana. Jika A sama dengan 20, B sama dengan 20, jika A kurang dari B, maka sistem dan apa dicetak sistem data outputnya A kurang dari B. Apakah A kurang dari B? Benar, berarti A kurang dari B hasilnya. Ini sederhana dan juga ini outputnya. Terus if else. If else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang ditentukan dari if sederhana. Else adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Ini contoh dari ini A 20, B 20. Jika A kurang dari B, maka cetak B, selanjutnya else. Berarti kan A sama. Berarti otomatis A lebih besar sama dengan B. Maka yang di outputnya itu yang di bawahnya. Seperti itu. Karena if itu harus bernilai true. Jika yang pertama salah, berarti langsung yang ke bawahnya. If else, if else. Pernyataan if else itu pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. Bisa kita lihat, jika integer waktu sama dengan 22, maka lihat, jika waktu kurang dari 10, pagi, wah enggak. Kalau seandainya waktu kurang dari 20, juga enggak. Berarti lanjut yang paling bawah. Maka output yang dihasilkan itu malam. Seperti itu. Kondisi switch case adalah pernyataan cabang dengan memilih multi arah. Nih, jika angka 1, case 1 sama dengan angka 1, case 2 sama dengan 2, maka langsung bisa didapatkan outputnya gitu. Karena sudah ketemu langsung yang pertama. Berarti yang kedua, ketiga, nggak perlu kita langsung lihat. Maka ketemu langsung break, langsung ketemu hasilnya. Nggak perlu nanti mencari yang case 2, case 3. Karena yang pertama sudah didapatkan. Terima kasih. Baik, itu merupakan uh, kondisi. Ini tadi 8, 9, baik 10. Baik, itu merupakan materi untuk ngebahas tentang materi web 3 ini. Baik, sepertinya tidak ada yang join. Saya akan langsung ngejelaskan mengenai tugas kedua. Ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Tugasnya seperti apa sih, Pak? Dan pengumpulannya itu dalam bentuk apa, Pak? Baik, saya sama izin share terlebih dahulu lagi untuk membahas tentang tugas 2. Bahas tugas 2. Mas, baik, tugas kedua ini untuk ya baik, tugas kedua sama kita perlu lihat dulu deadline-nya kapan, masih sama dari pihak UT ini sampai minggu depan tanggal 25 2006 jam 3 sore. Ini 3 waktu Indonesia Barat ya. Jadi perlu diperhatikan apa aja sih Pak tugas 2? Lihat tugas 2 itu pertama buatlah program sederhana menggunakan operator, statement if, ada operator, ada statement if. Dengan apa? Lihat, jika golongan A gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, C 9.500.000, dan ditambah dengan jika karyawan lembur, maka dibayarnya per jam. Jika 1 jam 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, lebih besar dari 5 jam, itu 38%. Inputannya, nih harus ada inputan, berarti nanti harus ada scanner, berarti pada program adalah golongan dan juga jam lembur. Output yang ditampilkan adalah jumlah penghasilan, gaji golongannya berapa, gaji lemburnya berapa, maka totalnya ditambahkan berarti jumlah penghasilan. Berarti nanti ada 3 nih outputnya. Ada gaji golongannya berapa, gaji lemburnya berapa, output terus totalnya. Total itu gaji golongan plus gaji lembur. Berarti ada 3 nanti ya. Dari sekian saya refresh dulu. Sampai jam ini baru ada 7 mahasiswa yang mengumpulkan tugas 2. Oleh karena itu, nggak apa-apa, karena masih ada waktu 1 minggu. Mudah-mudahan dengan adanya web 3 ini nanti bisa melihat apa yang perlu dikerjakan. Oh iya, untuk tugas 2 ini, karena ini sudah membuat program, berarti otomatis tugas kedua ini saya meminta video. Video dalam pengerjaan program kalian. Videonya itu apa? Jadi saat kalian membuat program tugas 2 ini, kalian record dan kalian nanti hasil video tersebut bisa kalian upload di YouTube atau di Drive, silakan bebas. Nah, linknya nanti yang di-share ke
LMS, sehingga nanti saya bisa melihat kalian benar-benar paham tentang pengerjaan dari tugas 2 ini dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan tugas 2 ini. Buktinya apa? Bahwa kalian benar-benar mengerjakannya sendiri dan paham terhadap langkah-langkahnya. Seperti itu. Jadi ada dua, yaitu file.java-nya, file Java-nya, dan juga yang kedua itu eh, link record video dari program yang kalian sudah buat seperti ini. Jadi ada dua yang kalian mengumpulkan untuk tugas kedua ini, karena ini sudah membuat program. Beda dengan yang tugas pertama, saya tidak meminta video, tapi kalau yang tugas kedua ini, saya meminta video karena sudah membuat programnya. Baik, terus Pak, eh, eh, apa aja Pak yang file Java-nya saya mengompilnya atau mengeditornya di mananya? Bebas, karena ini apa namanya file Java, jadi kalian bisa yang berbasis bahasa Java apa? Bisa menggunakan IntelliJ IDE, bisa menggunakan NetBeans, atau menggunakan Visual Studio Code bebas. Tapi bahasa pemrogramannya itu bahasa Java. Ingat, bahasa Java. Karena ada beberapa dari semester-semester sebelumnya itu pengerjaannya itu tidak menggunakan bahasa Java. Terus kalau nggak menggunakan bahasa Java gimana? Ya berarti otomatis nilainya, ya karena kalian sudah effort, jadi saya kasih nilai 15, nilai 20, atau bahkan nilai 25 dari nilai 100 maksimal, seperti itu. Kalau seandainya bahasa yang kalian gunakan itu bukan bahasa Java. Tapi kalau bahasa Java berarti saya nilai, walaupun Pak kan hasilnya sesuai, gitu enggak? Karena kenapa? Karena dari awal materi-materi yang dibahas itu menggunakan bahasa Java, dan juga eh, saya menjelaskannya juga nih dalam bahasa Java, sehingga otomatis yang kalian kerjakan itu menggunakan bahasa Java. Jadi tadi bahasa Java, terus file yang dikumpulkan file Java-nya, dan juga link dari record video yang kalian buat. Nih, baik, saya ini menggunakan IntelliJ IDE untuk editor saya dalam program bahasa Java. Baik, ini saya gunakan scanner apa? Karena scanner ini nanti ada berupa inputan, jadi otomatis scan, dan juga ini sama decimal format. Ini saya gunanya untuk apa? Saya gunanya untuk nanti kalau lebih dari 10 juta biasanya dalam bentuk E. Nah, kalau ada decimal format ini untuk bisa menstabilkan sehingga langsung bisa ada hasilnya. Saya menggunakan public class gaji karyawan, static, public static, terus nah ini karena berupa inputan ada scanner input, new scanner. Nah, ini ada dokumentasi formatter untuk menampilkan angka dalam format rupiah. Saya menggunakan decimal formatter. Terus ini mulai saya golongan, jadi double gaji pokok dengan 0, terus input golongan. System.outprint terjadi ada output yang pertama nih, masukkan golongan karyawan A, B, C, ini output yang pertama. Nah, menentukan gaji golongan, lihat. Jika tadi perintahnya tugasnya apa? Menggunakan operator dan juga statement if. Jadi saya sudah membuat ini menggunakan if ya. If golongan A. Terus operatornya apa, Pak? Saya menggunakan operator logika, lihat nih. Ini seandainya apa? Logika OR atau logika atau ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalau seandainya saya menginput nilai kapital atau menginput kecil, itu akan sama. Jadi saya menggunakan operator logika OR. Artinya seperti itu. Terus kalau seandainya saya nggak menggunakan ini, berarti otomatis nanti saya mintanya yang kapitalnya A, kapital, tapi saya inputnya kecil, maka hasilnya nggak keluar. Oleh karena itu, kalau ada logika ini, berarti otomatis inputan yang besar, input kapital atau input yang kecil, maka hasilnya sama. Gaji pokok 5 juta, B-nya 6.500.000, C-nya 9.500.000. Jadi tadi udah menggunakan if sudah, menggunakan logika udah cukup. Berarti dua yang diperintah soal sudah saya kerjakan. Tinggal hasilnya itu apakah sudah sesuai atau belum. Terus, nah else-nya ini lihat, else jika bukan A, B, atau C, maka golongan tidak valid. Selesai. Itu tadi golongan. Sekarang jam lembur. Lihat jam lembur. Jam lembur itu masukkan jam lembur inputannya. Sama jam next integer, gaji lembur kosong.
Ya, masukkan jam lembur. Berarti tadi inputannya golongan dan juga inputannya jam lembur. Sama, jam lembur sama dengan 1 itu 0,3, jam lembur sama dengan 2 itu 0,32, 3,34. Nah, lebih besar, ingat, lebih besar sama dengan 5 jam, 0,38. Menghitung total penghasilan sama gaji pokok, gaji lembur. Sehingga didapatkan nanti ada gaji pokok berapa, gaji lembur berapa, total penghasilan berapa. Input cost. Saya running hasilnya, maka kita lihat dapatkan hasilnya. Lihat, ini merupakan A, B, C. Saya coba untuk yang diedit terlebih dahulu. Apakah jika saya menginput bukan A, B, C, apakah bermasalah? Lihat, golongan tidak valid, langsung close. Exit. Berhenti. Berarti ini bukan jawabannya. Saya running lagi. Saya nyoba langsung C. Ini huruf kecil. Saya cek. Wah, masuk. Jam lemburnya saya minta 12 jam. Lihat, hasilnya inputannya berupa golongan sudah, jam lembur juga sudah. Hasilnya lihat, golongan itu 9.500.000, C benar nggak? Kita lihat. 9.500.000 jika golongan C 9.500.000. Terus golongan jika saya masukkan lebih besar dari 5, saya 12 jam berarti menggunakan 38%. 30% dari 3.9.500.000 itu kita cek pakai kalkulator supaya sesuai dan benar ini. Lihat, 9.500.000 kali 38%. Karena 12 jam ya, 20%. Maka didapatkan hasil 3.610.000. Maka total penghasilannya di jam lembur ditambah gaji pokoknya didapatkan 13.110.000. Baik, ini berarti udah clear. Nah, ini karena lebih dari 10 juta, berarti saya desimal formatannya itu berfungsi nih, sehingga total penghasilannya sesuai. Pak, satu lagi, kalau seandainya, tadi kan Bapak bilang bahwa huruf kapital sama huruf kecil itu sama. Tadi saya udah nyoba huruf kecil, sekarang huruf kapital ya. Huruf kapital saya minta C. Apakah berfungsi juga? Lihat. Tadi kecil, sekarang saya kapital, masih berfungsi. Jam lemburnya saya minta 3 jamnya cukup. Coba kita lihat. Masih sama, golongan C-nya itu 9.500.000. Kalau 3 jam, lihat 3 jam itu berarti 34%. Berarti kita kalkulator lagi. 9.500.000 kali 34%. Maka didapatkan hasilnya 3.230.000. Ditambah 9.500.000, maka didapatkan 12.730.000. Baik, berarti program ini sudah sesuai, pas. Berarti nanti kalau sudah sesuai, berarti filenya itu kalian bisa mengumpulkan upload kalian di LMS, kemudian linknya yang sudah kalian record videonya itu via YouTube atau di Drive bisa kalian share. Jadi file Pikit Java dan juga nanti eh, link video kalian. Itu yang ngasih nilai untuk tugas 2 kali ini. Baik, karena memang tidak ada yang join, maka kalau ada yang join, maka ada sesi pertanyaan. Makanya itu privilege yang sudah join untuk sesi tanya jawab. Jika tidak ada, berarti memang saya cukupkan untuk web 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan untuk web keempat.